Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Shadaqallahul 'azim. Yang saya hormati selaku Imam Masjid Al-Hijrah, guru kami, orang tua saya secara batiniah Al-Ustadz Tengku Muhammad Ali Nafiah. Yang saya hormati para pengurus Masjid Al-Hijrah yang telah sukarela memakmurkan masjid yang kita cintai ini, dan juga seluruh jamaah Masjid Al-Hijrah, bapak-bapak, ibu-ibu, dan juga tak lupa kepada adik-adikku yang Masya Allah, Alhamdulillah, di minggu yang pertama ini masih ramai. Sama-sama kita doakan adik-adik kita ini, mudah-mudahan kelak mereka ini menjadi penerus pejuang para ulama yang muncul dari Masjid Al-Hijrah yang kita cintai ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita hidup itu minimal harus punya 3 bekal. Jadi untuk adik-adik yang insya Allah mau mencatat kultum kita malam ini, insya Allah 3 bekal kehidupan, 3 saja. Yang pertama apa? Bekal kehidupan kita itu minimal yang pertama adalah rizki. Rizki, Al-Quran mengatakan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidaklah makhluk yang bergerak, ya mulai dari cacing sampai gajah, itu rizkinya itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Cacing itu Pak, cacing itu hidupnya di dalam tanah, beranak pinak di dalam tanah, ya hidup ya eksis sampai sekarang. Alhamdulillah. Gajah itu makannya banyak, ya alhamdulillah masih hidup sampai sekarang. Maka kita sebagai manusia sudah selayaknya, kalau hanya untuk makan saja kita tidak boleh khawatir tentang rizkinya Allah. Karena cacing yang hidupnya di dalam tanah, keluar dari tanah kepanasan bisa mati. Ikan juga seperti itu juga, keluar dari air, ikan kena panas juga mati. Kita jadi manusia, kita bisa mengambil rezekinya Allah yang ada dalam tanah, bisa mengambil umbi-umbian misalnya. Kita juga bisa jadi nelayan. Maka sungguh sangat malu kalau kita khawatir tentang rezeki kita, apalagi hanya untuk makan. Biasanya manusia itu khawatir tentang rezeki itu bukan untuk makan, tapi karena memenuhi nafsunya. Berangkat kerja bisa pakai motor, harus kredit mobil. Belum punya uang untuk cukup beli rumah, harus kredit beli rumah. Padahal punya rumah itu juga nggak wajib. Yang wajib itu punya tempat tinggal. Kita itu nggak punya rumah, nggak mati Pak. Kita nggak punya Alphard, nggak punya mobil, nggak mati Pak. Tapi kalau kita nggak makan, presiden sekalipun, manusia terkuat di bumi sekalipun, sehari nggak makan sudah kita buktikan tadi kita lemes. Apalagi 2 hari, 3 hari, seminggu mungkin kita bisa mati. Maka sudah selayaknya kita harus tetap bersyukur hari ini bisa makan. Di dalam kitab Sayyidus Salikin ila Ibadatir Rabbil Alamin yang dikarang oleh Syekh Abdul Samad Al-Falambani, itu bahkan mengatakan ta'amis syakir bimunazzalatis sha'imis sabir. Bersyukurnya orang yang makan, ya makan biasa itu Pak, makan ya biasa, alhamdulillah, berdoa dulu, bersyukur alhamdulillah hari ini bisa makan, bisa kuat ibadah. Syukurnya orang yang makan itu pahalanya sama dengan sabarnya orang yang sedang berpuasa. Masya Allah, sabarnya orang yang berpuasa itu banyak Pak. Siang itu kita biasanya makan kalau nggak puasa, minum gratis, halal, jima halal kalau siang hari kalau nggak berpuasa. Tapi kalau berpuasa ya sabar nunggu maghrib, bahkan biasanya sampai nunggu tarawih kan baru makan. Maka bersyukur kita kepada Allah, kita masih diberi rezeki bisa makan hari ini, sehingga kita dapat bisa berkuat untuk beribadah pada malam hari ini. Yang kedua,
Bekal hidup kita yang kedua itu adalah ilmu. Ilmu itu sangatlah penting. Secara hukum Rasulullah SAW mengatakan thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin. Bahkan di dalam kitab Ta'limul Muta'allim yang dikarang oleh Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji itu muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu hukumnya fardu, wajib bagi tiap-tiap kaum muslimin. Kata Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji, muslimin wa muslimatin. Padahal kalau dibilang muslimin itu tentu saja sudah termasuk laki-laki dan perempuan. Maka kalau dikatakan wajib, menuntut ilmu itu tidak ada bedanya dengan sholat 5 waktu, tidak ada bedanya dengan puasa di bulan Ramadan. Kalau dikatakan wajib, maka menuntut ilmu itu jika ditinggalkan, maka ianya berdosa. Hal yang dikatakan tentang menuntut ilmu itu, fadilahnya juga sangat luar biasa. Kata di dalam kitab Fathul Badran itu bahkan disebutkan, man a'ana 'aliman aw muta'alliman walau bi syarbatil ma'in fa ka'annama bana Ka'bah 70 marrah. Barang siapa yang bersedekah saja, ini belum menuntut ilmunya, baru bersedekahnya saja, minuman kepada orang yang sedang menuntut ilmu, itu pahalanya seperti membangun 70 Ka'bah. Masya Allah, itu baru bersedekah untuk para penuntut ilmu, belum ikut menuntut ilmu padahal. Maka fadilah menuntut ilmu itu sangat besar sekali. Dan ilmu-ilmu apa saja yang harus dituntut. Saya masih ingat sekali ketika guru kita mengajarkan hadis Arba'in yang ke-35, beliau mengatakan, mengutip daripada hadis Nabi, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Yang dikatakan fihi ilman, ilmu-ilmu apa saja yang harus kita tuntut, itu tentu saja ilmu agama, ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu tasawuf misalnya, ilmu tauhid, tentunya tentang ilmu syariat. Imam Syafi'i dalam kitab syair-syair Imam Syafi'i itu juga mengatakan, selain daripada ilmu agama, ilmu syariat, ilmu fikih, ilmu Al-Quran, ilmu hadis, itu adalah ilmu pengisi kesibukan. Bahkan beliau juga mengatakan, man la yuhibbul ilma la khaira fihi. Barang siapa tidak cinta akan ilmu, maka dianggap tidak ada kebaikan pada dirinya. Maka itulah pentingnya ilmu. Ilmu itulah yang mengasahkan ibadah kita. Itulah bekal yang kedua. Selain rizki dan ilmu, maka bekal yang ketiga adalah hidayah. Inilah yang kita sebut-sebut, inilah yang kita baca setiap hari minimal 17 kali dalam sholat. Ihdinas shiratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ini jalan yang lurus. Terus selalu kita baca. Dan Masya Allah, Alhamdulillah, malam ini kita sudah ada di dalam masjid, bisa sholat isya berjamaah. Itu tandanya juga salah satu kita sudah mendapatkan hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tadi ketika azan dikumandangkan, itu adalah salah satu cara Allah memanggil kita, memberi kita hidayah. Hayya 'alas shalah, mari kita menunaikan salat. Memang diucapkannya oleh muadzin, oleh Ustaz Muhammad Suyadi, tapi pada hakikatnya itulah hidayah yang ditebarkan oleh Allah kepada kita. Dan kita hadir malam ini, maka kita memenuhi panggilan Allah, sesungguhnya kita sudah mendapatkan hidayahnya Allah. Maka sholat malam ini mari sama-sama kita nikmati. Yang bahagia Pak, yang senang. Seandainya nanti rekaman sholat ini ditunjukkan Allah nanti di padang mahsyar, wah ini hambaku sholat senang. Masa iya di warung kopi senang, nongkrong senang. Ini setidaknya pas sholat itu kelihatan senang, itu kan membanggakan, keren gitu pas dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bangga nanti menunjukkan, karena satu-satunya bekal yang paling utama untuk menuju akhirat nanti itu adalah sholat. Kita menunduk kepada Allah, sujud. Maka mudah-mudahan sholat kita, sholat isya kita malam ini, yang insya Allah akan dilanjutkan sholat tarawih nanti, mudah-mudahan amal kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saya kira saya cukupi dengan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.